Salam jumpa, salam sehat, sukacita buat kita semua, saudara yang saya kasih dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita berada pada tempat perkemahan yang ke-22, Tahat. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu. Mohon Engkau menyertai kami dalam perenungan, dalam belajar kami saat ini, yaitu dari tempat perkemahan ke-22 Tahat. Tuhan berkati kami untuk pengajaran saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita buka Bilangan 33:26. Mereka berangkat dari Makhelot lalu berkemah di Tahat. Tahat adalah tempat perkemahan ke-22 dari bangsa Israel. Dari sejumlah 42 tempat perkemahan selama mereka 40 tahun di padang gurun. Dan Tahat ini merupakan perkemahan ke-8 dari Ritma. Karena Ritma ini mereka dihukum Tuhan berputar-putar di padang gurun. Dari Ritma di Kades Barnea, kemudian mereka kembali lagi di Ritma ini. Mereka menempuh waktu 38 tahun berputar-putar. Tapi seluruhnya setelah itu mereka melanjutkan perjalanan mereka ke tanah Kanaan. Semua totalnya waktunya 40 tahun. Arti Tahat. Tahat artinya turun ke bawah, tempat yang rendah, dasar. Berarti juga menggantikan sesuatu. Berasal dari kata tahat sendiri, yaitu bagian dasar atau paling bawah. Arti yang lain adalah tempat perhentian. Ini artinya bangsa Israel berkemah di sini dalam waktu yang singkat. Sebentar saja mereka berkemah di Tahat ini. Tidak ada catatan lain tentang Tahat dari ayat yang lain, hanya dari Bilangan 33:26 ini. Diperkirakan bahwa Allah membawa umat Israel, yaitu bagian paling bawah dari padang gurun, dari padang pasir. Jadi tempat yang rendah, saudara. Jadi Allah membawa mereka ke tempat yang rendah, berada di paling bawah, paling dasar, bagian tempat yang turun ke bawah. Dan kalau kita belajar dari arti kata Tahat ini, maka kita mengingatkan kita kepada satu pribadi yang turun dari tempat yang maha tinggi, dari sorga ke bumi dan menjadi manusia, meninggalkan kemuliaannya di sorga, turun menjadi manusia ke dunia yang rendah dan hina. Dan tujuannya, saudara-saudara, untuk menyelamatkan manusia yang telah berbuat dosa dan jatuh ke dalam dosa. Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Firman awalnya adalah firman. Kemudian dia turun ke bumi mengambil rupa manusia sebagai anak manusia. Kemudian Yohanes 3:13 berkata, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Jadi seperti arti dari kata Tahat ini, saudara, turun ke bawah. Anak manusia turun dari sorga, yang dulunya firman menjadi manusia, turun dari sorga menjadi manusia. Yohanes 3:13. Kemudian kita coba membaca Yohanes 6:51. Akulah roti yang hidup. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga.
Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Roti yang hidup yaitu Yesus sendiri turun dari sorga, supaya mereka yang memakan roti ini akan hidup selama-lamanya. Sebab roti yang kuberikan itu adalah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia, saudara. Kemudian dia mati, dia turun ke dunia dan dia mati sampai mati di kayu salib. Tetapi bukan karena salib itu dia mati, tetapi karena dia menyerahkan dirinya, menyerahkan nyawanya dan mati. Bukan karena salib itu dia mati, tapi oleh karena Yesus sendiri menyerahkan nyawanya untuk mati, saudara. Dia mati di kayu salib bukan berarti dia mati oleh karena salib. Saudara, dia merendahkan dirinya sedemikian rupa, serendah-rendahnya. Filipi 2:8. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara, jadi Allah yang luar biasa, firman Allah turun dari dunia, turun dari sorga ke dunia ini. Seperti kata taat itu turun ke dunia supaya dia menebus manusia dari kebinasaan. Saudara, arti lain dari kata taat ialah menggantikan sesuatu. Sekali lagi, arti lain dari kata taat ini adalah menggantikan sesuatu, bahwa ia telah mati menggantikan kita untuk menebus kita. Matius 20:28. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Arti taat arti lainnya adalah menggantikan, yaitu Yesus menggantikan manusia yang harus binasa, tetapi dia mengambil posisi itu supaya manusia yang binasa ini memperoleh hidup yang kekal. Yesus tidak berdosa dan tidak mengenal dosa. Ia telah menjadi orang berdosa menggantikan kita. Yohanes 8 ayat 46. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? Roma 8 ayat 3. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Saudara, jadi Yesus telah menggantikan kita. Seperti kata arti dari kata taat itu menggantikan manusia, supaya manusia yang binasa, manusia yang dihukum, tidak jadi dihukum, karena Yesus sendiri telah menggantikan kita untuk mati bagi kita. Tetapi saudara tahu bahwa dia mati dan dia juga bangkit pada hari yang ketiga. Amin. Dan dia bangkit 40 hari kemudian dia naik ke surga. Sudah terjadi 2000 tahun lalu, dan dia berjanji kepada kita bahwa dia akan kembali menjemput setiap orang yang percaya kepadanya. Yesus mengasihi kita dan menyerahkan dirinya untuk kita. Galatia 2:20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Haleluya. Saudara,
dosa telah dialihkan kepada Yesus supaya kita menjadi orang benar, menggantikan kita. Roma atau saya buka 1 Petrus 3:18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh. Haleluya. Saudara, jadi seperti arti tahat ini, yang tempat yang rendah, tempat yang menurun, ya. Kemudian juga artinya adalah bagi yang paling dasar, bawah, karena dia turun, maka demikian juga Yesus turun dari tempat yang tinggi, turun ke bumi ini menjadi manusia. Untuk apa? Untuk menggantikan kita yang binasa supaya kita memperoleh hidup kekal. Demikian juga arti taat itu, menggantikan sesuatu. Demikian saudara, kita sudah berada di perkemahan 22 taat, ya. Dan besok kita akan masuk di perkemahan yang 23. Terima kasih Bapa di sorga buat renungan pada saat ini, taat. Terima kasih Bapa, biarlah kami boleh mengambil pengajaran dari tempat ini, bahwa Yesus telah mati bagi kami. Dia turun dari surga menggantikan kami yang seharusnya mati. Oleh karena dia turun menggantikan kami, maka kami memperoleh hidup yang kekal. Setiap orang yang percaya kepadanya mempunyai kehidupan yang kekal. Haleluya. Amin.